Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua, anak-anak kelas 7 SMPT Akidah. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan pembelajaran kita pada saat ini kita akan membahas tentang tema adat ma'dud, atau lebih tepatnya yaitu adat asli, bilangan dan yang dibilang. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan pembelajaran adat ma'dud khususnya adat asli ini? Mari kita simak bersama-sama rumus dan tata caranya. Nah, sebelum kita mempelajari tata cara dan rumusnya, pengertian yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya adat adalah bilangan dan ma'dud adalah yang dibilang. Apa maksudnya? Sebagai contoh kita lihat ada lafadz sittatu kutubin yang artinya 6 buku. Qalamun wahidun, 1 pulpen. Isnani wa salasuna taliban, 32 murid. Nah, yang manakah yang disebut adat dan yang disebut ma'dud? Nah, sittatun itu adalah adat, kutubin ma'dud. Wahidun itu adat, qalamun itu ma'dud. Isnani wa salasuna adat, taliban itu ma'dud. Nah, jadi ketika kita berbicara misalkan dalam bahasa 6 buku, bahasa Arabnya sittatu kutubin, itu adalah adat ma'dud. Yang dipakai pada saat ini itu adat asli. Nah, adat asli sendiri dalam bahasa Arab itu dibagi kepada 4 bentuk. Ya, ada yang pertama yaitu adat al-mufrad. Ya, yang kedua ada adat al-murakkab. Yang ketiga ada adat al-ma'tuf dan yang keempat ada adat al-ma'kud. Nah, apa sih maksud dari masing-masing adat tersebut? Maka kita simak pengertian dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama ada adat al-mufrad. Apa itu adat al-mufrad? Adat mufrad adalah adat bilangan yang katanya berbentuk isim mufrad. Contoh, salah satu yang artinya 3. Dia disebut adat mufrad karena cuma satu kata doang, salah satu. Nah, adat mufrad ini yaitu dalam bilangan ya dari angka 1 sampai dengan angka 10. Nah, kalau kita lihat ya, dalam bahasa Arab ini bilangan antara 1 sampai 10 kita lihat bisa di tabel ini. Kita sebelumnya harus mengetahui bahwasanya bilangan dalam bahasa Arab pula harus dibedakan antara muzakkar sama muannas. Nah, pada adat mufrad ini di dalam tabel sudah Bapak pisahkan mana bentuk muzakkar mana muannas ya. Bentuk muzakkar angka 1 ada wahidun, muannasnya wahidatun. Isnani adalah 2, muannasnya isnatani. Salah satu muzakkar, salasun muannas untuk angka 3. Arbaatun artinya 4, muzakkar, muannasnya arbaun. Khamsatun bentuk muzakkarnya, khamsun bentuk muannasnya. Sitatun bentuk muzakkarnya, situn bentuk muannasnya. Sampai bilangan asyrotun, itu bilangan 10 bentuk muzakkar, asrun muannasnya. Ya. Nah, di sini ada rumusnya. Kita lihat. Jika kita lihat pada bilangan udud, ya, adat atau udud di atas, maka ada perbedaan antara bilangan 1, 2 dan bilangan yang lainnya. Apa perbedaannya? Pada bilangan angka 1 dan 2, pada bentuk muzakkar tidak pakai ta marbutoh. Coba lihat. Lafadz wahidun itu di akhirnya nggak ada ta marbutoh dalam bentuk muzakkarnya. Isnani angka 2 di akhirnya nggak ada tak tanis sebagai bentuk muannas. Sedangkan dalam bentuk muannasnya kita lihat wahidatun di akhirnya ada tamar butoh. Di angka 2 isnatani ada tambahan tak di tengah-tengahnya. Itu mencirikan bahwa dia angka 2 bentuk muannas. Ya. Sedangkan pada bilangan muannas sebaliknya, pada bilangan 1, 2 pakai tak marbutoh yang seperti Bapak sampaikan. Sedangkan pada bilangan 3 sampai 10 tidak pakai tak marbutoh. Nah, jadi kalau kita lihat angka
3 sampai angka 10 itu kebalikan dari angka 1 sama 2. Kita lihat angka 3 salah satun, bentuk muzakkar. Dia pakai ta marbutoh di akhirnya. Sedangkan dalam muannas yang tidak pakai ta marbutoh, salasun. Begitu juga angka 4 arbaatun, akhirnya pakai ta marbutoh pada muzakkar. Sedangkan muannasnya tidak pakai ta marbutoh. Berbeda dengan angka 1 sama angka 2. Angka 1 akhirnya pakai ta marbutoh dalam bentuk muannas. Angka 2 di tengah-tengah dikasih ta sebagai ciri muannas. Sedangkan muzakkarnya 1 2 tidak ada ta sebagai ciri dari muzakkar. Itulah ciri dan rumus dari adat mufrad, ya, dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau kita sandingkan adat mufrad ini dalam sebuah kalimat, ya, apabila kita sandingkan dengan ma'dud yang dibilangnya atau dengan kata benda, kita bisa lihat rumus di atas. Ya. Ada lafaz tolibun wahidun masjidanisnani. Tolibun wahidun artinya satu murid. Masjidanisnani, 2 masjid. Nah, kedua-duanya itu menunjukkan adat ma'dud 1, angka 1 yang tolibun wahidun, masjidanisnani itu adat ma'dud angka 2. Ya, kedua-duanya bentuknya muzakkar. Sedangkan di bawahnya adalah fatolibatun wahidatun madrasatanisnatani. Tolibatun wahidatun itu adalah adat ma'dud angka 1 disandingkan dengan kata benda. Madrasatanisnatani itu adat ma'dud angka 2 disandingkan dengan kata benda. Nah, kalau kita ngelihat cirinya atau rumusnya, lihat yang di bawahnya, angka 1 dan 2 dari segi muzakkar dan muannas sama dengan yang dihitung. Maksudnya apa? Tolibun wahidun, tolibunnya itu bentuk muzakkar, wahidunnya sebagai bilangannya juga bentuk muzakkar. Masjidani bentuk muzakkar, isnani juga bentuk muzakkar. Ya, dia tidak ada taknya dalam sebuah bilangannya. Wahidun gak ada marbutohnya, isnaninya tidak ada tak tambahannya. Nah, sedangkan angka 3 sampai 10 dari segi muzakkar dan muannasnya kebalikan dari yang dihitung ma'dud. Maksudnya kalau ma'dud muannas maka angkanya muzakkar. Kalau ma'dudnya muzakkar angkanya muannas. Contohnya arba'atu kutubin salasu banatin. Arba'atu kutubin artinya 4 buku. Ya, salasu banatin 3 anak perempuan. Kenapa ini kebalikan dari angka 1 2 yaitu dari angka 3 sampai 10? Karena kalau kita lihat pada contoh arba'atu kutubin, ya. Arba'atu itu sebenarnya bentuknya muannas. Ya, kenapa? Karena ada ciri ta marbutoh, arba'atu. Padahal kalau kita lihat kutubin itu mufradnya kitabun, bentuknya muzakkar. Nah, dalam bahasa Arab kalau angka 3 sampai 10 jika disandingkan dengan kata benda, maka bilangannya, adatnya harus bentuk muannas, arba'atu, ada ta marbutohnya. Dan bendanya kata muzakkar. Sedangkan sebaliknya, kalau bendanya muannas, banatin, 10 anak perempuan, maka angka bilangannya bentuknya muzakkar. Salasu itu bentuknya muzakkar karena tidak ada ta marbutoh. Karena disandingkan dengan kata benda yang muannas, banatin. Asal katanya bintun yang bentuknya muannas. Itu apabila adat mufrad disandingkan dengan ma'dud. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari adat mufrad, yang kedua adalah adat murakkab. Apa itu adat murakkab? Adat murakkab adalah adat yang tersusun oleh 2 kata. Contoh salah sata asyaro, artinya 13, yang mana angka ini tersusun dari salah sata dan lafaz asyaro, maka disebut adat murakkab atau adat bilangan yang tersusun. Adat murakkab ini terdapat pada bilangan 11 sampai 19. Jadi angka 11 sampai 19 merupakan angka yang disebut dalam bahasa Arab adat murakkab. Nah, kita lihat angka kemudian yang langsung disandingkan dengan kata bendanya langsung. Ya, sebagai contoh
11 ahada asyara kitaban. Nah, itu sebelah kanan itu adalah bentuk muzakkar, sedangkan sampingnya ihda asyrota kurasatan itu bentuk muannas. Jadi tabelnya sebelah kanan muzakkar, sebelah kiri muannas. Nah, kita lihat rumusnya. Pada bilangan 11, kata yang pertama menggunakan lafadz ahada dan bilangan 2 menggunakan lafadz isnani jika makdudnya muzakkar. Nah, jadi kalau bilangan 11 sama 12 ahada asyara kitaban itu artinya 11 buku. Ya. Nah, muzakkarnya pakai lafadz ahada di awalnya. Dan kedua pakai asyara. Sedangkan muannasnya awalnya pakai ihda, yang kedua pakai asyrota. Karena lafadz kitaban itu muzakkar, maka bilangan 11-nya juga muzakkar. Yang sampingnya kurosatan itu muannas, maka bilangannya pakai muannas ihda asyrota. Begitu juga dengan angka 12 isna asyara kitaban, 12 buku. Pakai muzakkar karena kitaban, maka pakai isna asyara. Sedangkan muannasnya isnata asyrota. Kurosatan, karena kurosatan itu muannas, maka bilangannya pakai muannas. Sebaliknya, ya, kalau kita lihat pada ma'dud muannas, maka kata pertama bilangan menggunakan lafadz ihna tadi. Pada bilangan 13 sampai 19, maka kata pertama menggunakan lafadz seperti adat mufrad 1 sampai 9, baik muzakkar maupun muannas sesuai dengan ma'dudnya, dengan memberi harokat fathah pada huruf akhir. Bilangan 11 19 pada kata kedua menggunakan asyara pada ma'dud yang muzakkar dan lafadz asyarata pada ma'dud yang muannas. Nah, jadi angka 13 dari lafadz salah sata asyara kitaban sampai tis'ata asyara kitaban itu angka 13 sampai 19. Contoh angka 13, salah sata asyara itu bentuk muzakkar dan mengikuti adat mufrad. Ya, adat mufrad 3 muzakkar salah satu, tapi karena ini adat murakkab jadi bukan salah satu, salah sata. Ditambahin asyara untuk bentuk muzakkar karena kitaban itu muzakkar. Sedangkan angka 13 salasa asyrota kurosatan, sama seperti adat mufrad, tidak pakai tak marbutoh untuk muannas, bukan salasata tapi salasa, dan pakainya asyrota, jadi salasa asyrota kurosatan karena kurosatan muannas. Begitu juga sampai angka 19. Itulah adalah rumus adat murakkab dari adat ma'dud. Selanjutnya adat makud adalah bilangan 20 sampai 9. Yang ketiga ini adalah adat makud. Bilangan dari 20 sampai 9 pada setiap kelipatan 10. 20, 30, 40, 50 sampai 90. Kalau bilangannya lihat isyruna, salasuna, arbauna, khomsyuna, situna, sabauna, samanuna, tis'una. Nah, itu semuanya adalah adat makud. Ya. Bagaimana kalau kita sandingkan dengan sebuah ma'dud, sebuah bilangan? Contoh lihat di dalam tabel. Ma'dud muzakkar hadaro salasuna rojulan, ja'at situna imra'atan. Nah, adat makud ini tidak ada muzakkar muannas, sama saja. Ya, baik itu ma'dudnya atau bendanya muzakkar maupun muannas sama-sama lafadznya tidak beda. Ya. Hadaro salasuna rojulan, telah hadir 30 orang laki-laki. Sama pakai salasuna. Begitu juga muannas, ja'at situna imra'atan, pakai tetap situna walaupun bentuknya muannas. Nah, yang terakhir adalah adat ma'tuf. Adat ma'tuf adalah adat yang terdiri dari dua kata yang disambungkan dengan huruf ataf yaitu wawu. Adat ma'tuf bilangan 21 sampai 99 sampai selain bilangan kelipatan 10. Jadi adat ma'tuf itu bilangan dari 21 sampai 99 selain daripada kelipatan 10, karena kelipatan 10 tadi adalah adat makud. Ya, sebagai contoh, wahidun wa isyruna. 21, wahidun itu 1, isyruna itu 20. Jadi kalau bahasa Arab dalam adat ma'tuf disebutin dulu belakangnya. Ya, 21 yang disebutin satunya dulu wahidun, baru kemudian 20-nya wa isyruna. Disambungkan di tengah-tengah pakai wa isyruna. Itu mengapa disebut ada ma'tuf? Karena diatofkan dengan huruf wawu. Salah satun wa sab'una. Ya. 30
73. Yang disebutinya 3 dulu, salah satu kemudian 70-nya sama una yang di tengah-tengahnya disambungkan dengan wawu. Nah, itu adalah contoh. Kemudian bagaimana adat maktuf ini apabila terdapat di sebuah kalimat disandingkan dengan sebuah kata benda. Adat maktuf maka pada kata pertama menggunakan adat mufrad muzakkar jika madutnya muzakkar. Kita lihat hadaro salah satun wa salasuna rojulan. Salah satunya itu pakai bentuk muzakkar pada adat mufrad. Kalau rojulan itu bentuknya muzakkar. Ya. Maka salah satun tersebut mengikuti adat mufrad yang biasa yang disambungkan dengan wawu atof, yang kemudian setelahnya ada adat makut salasuna. Jadi hadaro salah satun wa salasuna rojulan, telah hadir 33 orang laki-laki. Begitu juga muannas. Kalau misalkan kata benda yang muannas di dalam contoh imro'atan, cewek itu muannas, maka kata awalnya menggunakan adat mufrad situn 6. Ya. Adat mufrad muannasnya 6 itu situn. Ya. Jadi kalau 66 situn wa situna. Jadi adat makutnya di akhir disebutkan situn wa situna. Yang tengah-tengahnya ada wawu. Nah, itulah rumus adat maktuf, ya. Nah, itulah yang udah dijelaskan oleh Bapak tentang rumus bilangan dalam bahasa Arab yang dibagi atas 4, ada adat mufrad, adat murakkab, adat makut, dan terakhir adat maktuf. Ya, yang keempat tersebut memiliki rumusnya masing-masing. Yang mudah-mudahan penjelasan singkat ini yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kurang jelas, bisa kalian lihat lagi di buku, bisa kalian lagi lihat penjelasan di tulisan-tulisan yang lain biar menambah keyakinan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum